Oke, saya rekam dulu ya. Saya rekam dulu biar biar ada dokumen lah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik Ibu Bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa pertama kali secara daring ya. Berjumpa pertama kali secara daring khusus perwalian. Nah, judulnya kan gitu ya, khusus perwalian. Judulnya itu. Nah, terkait dengan perwalian itu, di YouTube saya itu sudah dimunculkan. Perwalian itu sejatinya dilakukan sejak semester 1. Kenapa? Karena sebetulnya semester 1 itu adalah semester di mana para mahasiswa sudah harus menyiapkan draft proposal. Meskipun nanti SUP-nya di semester alih antara 3 dan 4. Kan gitu ya. Jadi berakhirlah semester 3, nanti Ibu Bapak dapat surat cinta tuh dari program ya, dari prodi, dari pasca terkait dengan kesiapan mengikuti SUP ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat surat cinta datang kita baru mau ngetik itu proposal itu. Itu kan tidak terlalu bagus lah ya gitu. Andai misalkan ada yang berpendapat, Pak Anton kan duit saya kan gitu ya. Selesai kita tuh kan 14 semester kan gitu ya batasnya. Saya sih masih betah kuliah, apalagi belum sempat datang ke Cimencrang gitu ya. Itu silakan aja. Tapi saya berkewajiban menyampaikan ini agar jangan sampai apa yang dialami oleh beberapa kakak kelas kita itu juga dialami oleh angkatan sekarang ini ya itu. Jadi kan orang Jawa bilang mungkin eman-eman ya. Eman-eman gitu. Betul ya eman-eman ya gitu. Sayang lah kan argo jalan terus. Saya tetap berprinsip lebih cepat lebih baik. Kan gitu ya. Saya berprinsip lebih cepat lebih baik. Jangan sampai argo jalan terus tiba-tiba kita yang bisa selesai di paling lambat semester 7, paling lambat ya. Kenapa paling lambat? Karena kalau lewat semester 7, Ibu Bapak yang meskipun IP-nya 3,9 itu nggak bisa cum laude. Itu. Jadi kalau kita bisa cum laude, kenapa tidak kita cum laude kan begitu? Ya, kalau kita bisa cum laude, kenapa tidak kita cum laude kan gitu. Dan batas studinya adalah 7 semester. Nah, ada yang bisa lebih cepat? Ada. 2 angkatan di atas 2 atau 3 ya. 3 angkatan di kelas kita di angkatan kita itu saya tahu 2017, 2018 itu ada beberapa yang selesai di semester 6. Jadi nggak bayar lagi semester 7. Jadi pas aja semester 6 di bulan Agustusnya promosi. Ya. Jadi itu seperti itu. Ada beberapa lah ya dan sekarang sudah mulai berkibar, mengepakkan sayap, menjelajahi berbagai wilayah yang menembus dimensi ruang dan waktu. Wah itu ya dibikin bombastis kan namanya juga provokasi. Ya, dibikin bombastis namanya mantap Prof, mantap. Namanya juga provokasi ya. Gitu. Bentar nih bentar ya saya perlihatkan lah. Nah ini nih. Mungkin Ibu Bapak ada yang kenal? Dr. Yoyo Prasetyo ST MSc. Kenal, pernah ke kantor saya datang. Oh, nah ya sudah. Kalau begitu kan saya tidak usah memperkenalkan lagi ya ke Pak Ahmad Ridwan. Iya. Gitu. Ini kan Pak Ahmad Ridwan boleh tanya lah ya, boleh tanya bagaimana saya memprovokasi kawan-kawan ya.
Gitu. Dan dari angkatan Pak Yoyo ini, ya Pak Yoyo ini yang tercepat. Ya, berikutnya ada beberapa yang selesai di semester 7. Nah, Pak Yoyo ini selesai semester 6. Jadi kalau ada kakak kelas kita yang selesai 6 semester, dan itu batas minimum berdasarkan peraturan di negara kita, ya berarti kita juga bisa selesai di semester 6 itu. Jadi, sehingga ujian promosinya di bulan Agustus itu tanpa harus membayar argo semester ganjil semester 7 itu. Cukup bayar buat ujian promosi. Ya, setelah itu berkiprahlah, itu seperti itu. Setelah itu berkiprahlah, setelah itu apa istilahnya, siap-siap menerima estafeta. Siap-siap ya menerima estafeta kan dari saya kan. Kalau lihat wajah-wajah kan jauh lebih muda lah ya ibu bapak yang hadir di sini. Paling tua berapa nih usia nih? Saya 55 ya. Saya 52, Dok, Prof. Iya, tetap kalau 52 kan tetap di bawah saya ya usia itu. Jadi kan siap-siap menerima estafeta regenerasi, keilmuan, ngajar, seminar, berbagi pengetahuan kan seperti itu. Ya, itu. Jadi ya ini di antara hal yang juga saya ingin sampaikan dalam ya perwalian, anggap saja perwalian ya. Dalam perwalian saya tidak menyebut resmi atau tidak resmi lah. Yang jelas kita kan tetap wajah ya. Yang jelas kita tetap wajah dan mudah-mudahan apa yang kita sudah mulai ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya sering ungkapkan itu sekolah yang baik itu yang selesai. Itu ya, sekolah yang baik itu yang selesai. Saya tidak meng-underestimate proses. Kenapa? Karena ibu bapak dapat 3 promotor, ya, dapat tim promotor jumlahnya 3, 1 promotor utama, 2 co-promotor, kemudian dapat 3 oponen ahli jadi 6, dapat 1 unsur guru besar jadi 7, dapat penguji dari direksi, apakah itu direktur atau wadir ya, itu yang nanti jadi penguji ibu bapak itu, ataupun dari unsur tapi kalau tertutup dan terbuka itu dari direksi ya, tertutup dan terbuka itu. Jadi 8 ya kalau begitu 8. Ditambah 1 logo. Jadi logo ibu bapak, logo yang ada di disertasi kita itu. Ya. Oh, sebentar. Saya pakai virtual background hijau, jadi cover hijaunya malah jadi nggak kelihatan. Cover hijaunya malah jadi nggak kelihatan. Ah, ini ya. Ini kan ada logo nih. Ini bukan sekedar pemanis cover ya. Ini adalah tanggung jawab lembaga untuk apa yang kita tulis itu. Ya, tanggung jawab lembaga untuk apa yang kita tulis, sehingga ya jumlah-jumlah 9 lah ya. Jadi disertasi kita itu dipertanggungjawabkan oleh 9 pihak ya, oleh 9 pihak sehingga saya tidak meng-underestimate proses ketika saya mengatakan disertasi yang baik itu yang selesai. Tuh. Jadi oke. Saya boleh bertanya, kemarin ikut tips meraih meraih doktor 6 semester? Saya sempat share nggak ke grup? Atau grupnya malah belum dibikin? Enggak ya? Oke. Nanti saya share lah. Nanti saya share di YouTube saya, itu ada tips meraih doktor 6 semester itu. Pembicaranya Pak Hamdan Firmansyah, Dr. Hamdan Firmansyah, dan ya beliau hanya bertemu 1 semester dengan saya di kelas, tetapi beliau ini testimoni ya, testimoni beliau mencatat melakukan apa yang saya sampaikan dan ternyata terbukti, gitu ya. Dan kemarin itu ya menjadi wisudawan terbaik dengan IPK tertinggi dan lulus tercepat. Itu seperti itu, ya. Ya, namun demikian tetap saya jadi keputusan itu tetap ada di tangan ibu bapak ya. Itu kan dalam ilmu ekonomi ada trade off.
Pak Anton saya ngerjakan A itu tidak mungkin ngerjakan B. Kan gitu ya. Ya tinggal digunakanlah skala ekonominya ya. Dari trade off itu apakah nanti ada ada terkondisikan skala ekonomi yang dari B itu ya mungkin increasing return to skill ya. Kan bisa begitu ya, apalagi kalau kita gunakan hukum termodinamika kan gitu, kita ada di ruangan A kan tidak mungkin ada di ruangan B dan seterusnya kan begitu, sehingga ya tetap keputusan ada di tangan ibu bapak lah ya. Pakai conjoint analysis boleh lah ya gitu, pakai conjoint analysis juga boleh, silakan itu digunakan untuk membuat keputusan gitu. Mau pakai game teori juga boleh ya. Mau pakai game teori, cuman kan kalau game teori kita kan nggak terlalu baik komunikasi kita dengan kawan-kawan kita, karena dalam game teori itu ini orang Sundanya berapa orang nih? Abdi Pak. Mayoritas. Nah, Mayoritas. kan ada istilah ngenah ehe tengenah eon, ya itu game teori itu ngenah ehe tengenah eon itu. Jadi ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pengambilan keputusannya yang berbeda dengan keputusan rombongan besar. Kan begitu game teori itu. Dan orang tetap bisa bermain dengan keputusannya. Kan tetap orang melihat peluang nih. Ya selama itu menguntungkan saya, ngapain juga mikirin orang lain kan begitu. Ya kalau kita gunakan game teori kan akhirnya jadi begitu. Nah oleh karena itu saya lebih menawarkan dari apa yang saya alami. Kan Ibu Bapak saya ini doktornya 2. Yang pertama dari IAIN Jakarta. Ya, jadi yang mungkin S2-nya di Bandung udah tahu lah ya, saya nggak perlu memperkenalkan diri. Tapi yang baru bertemu dengan saya, S2 saya S3 saya itu 2 kali. Yang pertama dari UIN Jakarta, lulus tahun 99. Program studinya Islamic Studies ya, pengkajian Islam, Ad-Dirasah Al-Islamiyah itu. Yang kedua dari Unpad, lulus tahun 2015, saya mengambil doktor ekonomi terapan dan disertasinya tentang zakat. Itu. Jadi ya substansinya nyambung-nyambung lah. Atau ada beberapa wilayah yang diarsir ya, bikin diagram Venn dari disertasi itu ada wilayah-wilayah yang diarsir lah. Nah, dari 2 dokter yang pernah saya lewati itu, saya merasa perlu menyampaikan ini karena cukup banyak. Ya, cukup banyak itu ya kalau banyak ukurannya bahasa Arab kan lebih dari 2 kan jamak ya, lebih dari 2 itu banyak gitu kan, gitu. Cukup banyak kawan-kawan saya, kawan-kawan sekelas seangkatan yang tidak selesai. Artinya lebih dari 3 yang tidak selesai itu. Baik ketika saya di Jakarta ataupun ketika kemarin di Unpad. Gitu. Nah, di antara penyebabnya yaitu tadi terlena, lupa ngerjain proyek, ada macam-macam lah ya, dan alasannya masuk akal. Ya, Pak Anton kan dapur kan tetap harus ngebul, oke saya bilang dapur tetap ngebul, tapi itu tadi kan sekarang masanya investasi, dan di Indonesia investasi jangka pendek itu cost, kan begitu ya. Di Indonesia itu kan investasi jangka pendek itu kan cost gitu. Itu. Jadi belum ada return atau belum ada payback period ya, istilah investasi ya. Payback period yang bisa kita harapkan dalam waktu dekat itu ya. Baru expected return-nya kan baru diharapkan setelah selesai dan ya tentu saja melewati beberapa tahap itu. Nah, oleh karena itu, saya lebih menyarankan cepatlah selesai atau selesailah dengan cepat, bahkan kalau bisa pada batas waktu tercepat itu 6 semester. Kalaupun ada toleransi, dapat toleransi 6 bulan lah 1 semester ya. Jadi selesailah di semester 7 dengan benefit atau reward yang tadi saya sebutkan. Kita bisa argo kita selesai di ujian promosi dan kita bisa berpeluang untuk dapat cum laude minimum IPK 3,7 berapa? Saya lupa tuh di peraturan tuh 3,75 ya. 3,7 atau 3,75. Ya, itu. Tolong dilihat lagi lah nanti kepala suku ya. Itu. Kepala sukunya siapa nih? Bu Asri. Bu Asri ya. Bu Asri tolong nanti dilihat IPK cum laude itu berapa gitu. Dan saya wajib menyampaikan ini sebagai bentuk motivasi
motivasi atau provokasi dalam tanda kutip ya, provokasi ke semua mahasiswa yang saya bimbing, itu seperti itu. Nah, jadi dari 2 program doktor itu ada pengalaman yang perlu saya sampaikan untuk diwaspadai oleh ibu bapak semua, karena waktu itu berlalu begitu cepat, tidak serasa tiba-tiba kita selesailah semester 1 dan masuk semester 2. Tiba-tiba bulan Januarinya bahkan sudah lewat kan gitu. Perasaan baru kemarin deh gitu kan. Itu tiba-tiba sudah 1 bulan kan kita melewati tahun 2022 ini. Berarti kalau sudah 1 bulan semester genap, berarti tinggal 5 bulan lagi. Ya kuliah sih 4 bulan ya. Kuliah aktif itu kan 4 bulan. Tapi ya tetap aja waktu bergerak begitu cepat dan sekarang pun sudah masuk minggu kedua. Ya sudah tanggal 7 kan. Besok itu kan masuk minggu kedua itu. Jadi ya mungkin saran-sarannya klise lah ya, saran-sarannya klise. Tapi ini mohon ibu bapak tempellah di dinding kamarnya masing-masing itu, dan tiap hari itu dikasih arsiran tuh, satu hari lewat terus ya, itu ya, atau cara apapun silakan lah ya. S3 kan gak usah diajarin teknis ya, gitu. S3 diajarin teknis kan gak lucu. Ya, yang jelas boleh diingat perkataan saya malam ini, kita nggak akan terasa tiba-tiba semester genap habis dan masuk ke semester ganjil berikutnya, dan di akhir semester ganjil berikutnya ibu bapak akan dapat surat cinta tiba-tiba ya untuk segera mendaftarkan proposalnya dalam seminar usulan penelitian itu, dan segeralah persiapkan dan ya, mari kita perwalian. Mari kita perwalian itu begini. Jadi Anda yang hadir sekarang ataupun yang tidak hadir karena ini direkam ya, nanti mohon di-share ke kawan-kawan. Mulai apalagi kalau saya gunakan asumsi syarat daftar S3 ya. Kalau saya asumsikan Ibu Bapak menggunakan proposal dan proposalnya sudah serius, berarti kan tinggal melanjutkan. Anda belum, mulai seriuslah sejak malam ini. Ya, anggap saja demikian. Ya, malam ini selesai acara tidur dulu lah ya. Besok lusa kan kira-kira gitu ya. Besok lusa mulailah serius untuk menyusun proposal itu dan ya mulailah menyusun berdasarkan berdasarkan template. Saya menyebutnya template ya, mohon maaf. Berdasarkan peraturan atau petunjuk penulisan disertasi yang dikeluarkan oleh pasca ini. Dan mohon juga sering berkonsultasi. Bu Asri tinggal di Bandung. Bu Asri? Mohon Prof, di Bandung, di Cimahi ya. Oke, kalau Bu Asri tinggal di Bandung dan punya kesempatan sering untuk datang ke kampus ya sering-seringlah berkonsultasi dengan ketua prodi. Ya. Itu 2022 ya, 2022. Oke. Apalagi ketika misalkan kan 2023 pemilihan rektor tuh, kan kita nggak tahu apakah ketua prodinya masih Prof Oyo atau bukan. Oke, asumsikan ketua prodinya masih Prof Oyo karena Prof Oyo belum pensiun. Di 2023 Prof Oyo masih belum pensiun. Jadi kalau masih belum pensiun berarti asumsikan saja tetap. Sering-seringlah berkonsultasi dengan beliau untuk memastikan itu pedoman yang mana yang digunakan. Tuh, ya. Karena sekarang pedoman yang ada di pasca itu datang ke si A, kita dapat info ya seperti ini. Ternyata info berikutnya dari si B kok beda. Itu mohon pastikan itu. Kami sendiri dari para dosen pembimbing ataupun penguji sering-sering kebingungan. Kan nggak lucu juga promotor dengan oponen di ruang ujian kan gitu. Ya, Syamraf ya. Ya, itu. Oke. Nah, yang saya tahu kita gunakan pedoman pasar dengan penulisan menggunakan, kalau kita lihat Zotero atau Mendeley itu persis dengan Chicago Full Note edisi ke-17. Ya. Oke, saya tanya dulu deh. Semua yang hadir ini sudah kenal Zotero Mendeley ya? Sudah, Mendeley sudah saya. Oke. Nah, ada yang belum? Ada yang belum? Oke. Kalau sudah berarti aman, ya. Kalau sudah berarti aman. Nanti saya akan perlihatkan atau sekarang saya perlihatkan aja ya, biar langsung
Soalnya kalau udah lupa itu. Ya. Ini baik Zotero ataupun Mendeley sudah ada pedoman yang dibuat oleh angkatan 2019. Ya, sudah dibuat oleh angkatan 2019. Jadi stylenya itu kita sudah punya. Oke, stylenya kita sudah punya. Oke, saya gunakan setir aja ya. Oke, saya gunakan Zotero. Misalkan di ini ya. Ah, oke, sebentar. Setirnya belum saya aktifkan. Saya ngopi dulu. Ibu Bapak sambil ngopi deh. Sambil ngopi, ngemil, nyantai aja. Gitu ya. Siap, Prof. Siap. Ya, Prof. Bapak-bapak ada yang suka ngerokok nggak? Kalau nggak ada, nggak ngerokok, Prof. Nah, saya mau roki. Saya mau roki ya. Oke. Nah, misalkan gini. Ini anggap saja teks kita ya. Ini kan dummy teks ya. Terlihat? Ya, siap, Prof. Oke. Nah, kita turunin dulu. Yes, sebentar. Oke. Yang Mendeley juga sama lah ya. Muncul. Lorem ipsum dolor sit amet. Ini dummy text Pak namanya. Ya. Jadi jadi kita sekarang tidak punya alasan, nggak punya teks. Kenapa? Karena MS Word menyediakan fasilitas dummy text itu, dan inilah dummy text-nya. Ya. Oke, saya ulangi ya. Bikin dummy text itu sama dengan lorem, ya, kurung buka. Bentar, ini loremnya kecil aja. Lorem kurung buka 1 itu untuk paragraf. Paragrafnya mau 2 berarti ya. Kemudian berikutnya misalkan 10 itu untuk kalimat per paragraf. Enter tuh. Itu ya. Jadi nggak ada istilah saya nggak punya teks ya, bikin dummy aja. Nah, tinggal kita luruskan. Ya, justify di sini. Mau 3 berarti tinggal ketik 3 gitu. Oke. Anggap saja di sini ini satu kalimat kita membutuhkan kutipan. Ya, berarti kita klik Zotero-nya, kita klik edit citation. Nah, Ibu Bapak ini pilih, ini kan ada pilihan style ya, citation style. Pilih di sini ada UIN Sunan Gunung Jati, citasi edisi 1 2020, PES, program Dr. Zarin dan kawan-kawan. Ini yang bikinnya nih. Ya. Tuh. Ini language, kita pilih Indonesia. Kecuali Ibu Bapak yang nulisnya mau bahasa Inggris. Ya. Oke, ini footnote. Oke. Gitu ya. Tinggal citationnya misalkan kita ngutip Suyuti. Asbabun nuzul misalkan gitu ya. Suyuti. Halaman 5 misalkan. Enter. Oke. Dapat ya? Tuh, ini kan masih English. Kita bikin Indonesia lah ya, biar nggak. Ulangi Prof. Nggak muncul. Ulangi Prof. Kenapa nggak mau? Indonesian. Oke. Ya. Jadi Jalaluddin Asyuti asbabun nuzul sebab turunnya trans, ini terjemah oleh dan seterusnya 5 halaman 5. Ini dibuat program
oleh angkatan 2020 ya, tadi berdasarkan pedoman pasca untuk angkatan 2020. Ya, makanya Ibu Bapak mohon dipastikan. Ulangi Prof, yang tadi Prof. Bentar Pak, nyantai Pak, nyantai. Oh, iya. Nyantai Pak. Ya, mohon dipastikan tadi komunikasi itu dengan gitu. Sebab ada edisi buku pedoman pasca menggunakan bukan Chicago tapi menggunakan apa? American Psychological Association itu. Ada versi itu buku pedoman pasca itu. Dan itu yang sempat membuat oponen dan promotor bertengkar dalam tanda kutip ya di ruang ujian. Ini pakai pedoman yang mana, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah itu ya. Oke, jadi mohon pastikan itu ya Bu Asri ya sebagai kepala suku mohon dipastikan. Oke, sekarang saya akan ulang. Makasih ya, Prof. Ya. Saya sekarang akan ulang ya untuk catatan kaki ini ya. Nah, ini kan ini baris pertama selesai ya. Nah baris kedua saya ulangnya di baris kedua lah sampai sini. Berarti kan kursor simpan di sini ya. Atau biar lebih besar Pak, saya perbesar deh. Kursor simpan sini, kita klik ini ya, spread, edit, kita ambil siapa? Antonio ya, Antonio sampai ini Antonio. Mana yang akan kita gunakan? Bank Syariah dari teori ke praktek, misalkan ini ya, dari teori ke praktek. Nah, yang benar tuh nulisnya yang ini nih. Nggak kelihatan, Prof. Untuk menilainya Untuk ya, untuk itunya masuk, nggak Prof. muncul, Prof. Nggak muncul, Di Prof. layar. Ya, Citasinya nggak muncul. citasinya nggak ada, tiba-tiba langsung muncul nomor 2 itu citasi aja, Prof. Ya betul. Itu maksudnya. Kan belum saya enter, Pak, Bu. Ulagi ya. Ya, siap, Prof, siap. Sekarang terlihat. Belum, Prof. Terlihat. Nggak ada, Prof, cuman ini aja paragraf yang tadi diketik itu, Prof. Hasilnya terlihat. Ya, hasilnya ada. Hasilnya terlihat, cuman Prosesnya tidak. Langkah. Proses nilainya tidak masuk, Ya, Prof. modelnya nggak masuk. Sebentar, berarti sebentar. New share. Bentar. Oke. Mohon diinstruksi, mohon diinterrupt kalau masih belum terlihat. Siap. Sekarang saya kursor tarik ke kiri. Terlihat? Kelihatan, Lihat. Prof, ya. Oke, add edit citation ya, saya klik ya. Nah, Spread. Baik, nomor 3. Ya. Tes. Oh ya, muncul yang merah. Muncul. Ada merah, muncul. Simpanlah di sini kursor. Oke, kita sudah ngutip Suyuti dan Antonio. Sekarang kita mau ngutip Adi Warman Karim misalkan. Ketik Adi Warman atau ketik Karim. Nah, ini ya, ekonomi mikro Islami. Klik halaman 10 misalkan. Terlihat ya? Ada, Prof. Terlihat. Enter. Ya, Prof. Tuh. Oke. Lihat ya. Nah, gitu. Jadi seperti itulah fasilitas Zotero atau Mendeley. Mendeley juga sama, cuman tampilannya nggak seperti ini ya. Beda dikit. Ya, beda dikit lah. Nanti Pak Ahmad Ridwan ajarin kawan-kawannya Mendeley ya. Ya. Nah, itu ya. Oke, jadi anggap saja sampai di sini ya. Anggap saja sampai di sini. Ini adalah naskah disertasi kita dari bab 1 sampai bab 5 itu. Oke, nanti kita tinggal menuliskan daftar pustaka. Oke. Daftar pustakanya. Nih. Di sini klik add edit bibliografi. Red. Tuh. Udah. Otomatis. Ya. Mantap. Tidak perlu diketik, otomatis ya. Iya, nggak perlu diketik, Pak. Tuh. Udah ya? Selesai tuh. Nah, jadi ini. Nah, Ibu Bapak, yang begini ini, jadi kalau untuk disertasi, mungkin masih ada pemaafan. Andai tidak menggunakan Zotero Mendeley.
dan aplikasi lain. Nanti mungkin ada apa? Ya ada EndNote ya. Ada banyak aplikasi ya. Tapi secara umum Zotero Mendeley itu yang digunakan. Kalau untuk artikel jurnal ini wajib Ibu Bapak gunakan. Ada yang lebih dahsyat sebetulnya kalau saya mau katakan dahsyat, itu latex. Ya, overleaf ya. Kita pakai latex, kita pakai overleaf, itu ada yang lebih dahsyat itu. Tapi saya kemarin coba di 2 angkatan protes mahasiswanya. Pak Anton pusing lah, kita kan bukan programmer. Oh ya sudah kalau gitu kembali lagi ke MS Word. Nah gitu ya. Kita akhirnya kembali lagi ke MS Word dan ketika kembali ke MS Word otomatis kita gunakan kalau nggak Zotero kita gunakan Mendeley. Tuh seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini bagi yang sudah, ya terima kasih Pak Ahmad Ridwan dan kawan-kawan. Bagi yang belum, boleh nonton YouTube saya. Ya, saya sudah persiapkan di akun YouTube saya itu ada ketikan Zotero, itu muncullah beberapa tayangan dan silahkan dipilih saja. Ya, silahkan dipilih. Anda Ibu Bapak ada di free hotspot area, ya tonton langsung lah ya, biar jam tayang saya naik. Gitu ya. Tapi kalau tidak di hotspot. Kalau tidak di hotspot area, ya silakan diunduh dulu. Nanti ditontonnya pada saat pada saat tidak di hotspot area, jangan sampai mengganggu kuota dapur masing-masing. Itu ya, kuota dapurnya habis dipakai nonton YouTube Pak Anton kan bahaya itu. Ya, jadi ya fleksibel aja lah ya, silakan dipilih. Oke. Nah, jadi ini aspek teknis yang ingin saya sampaikan itu ya. Nah, Ibu Bapak, andai Ibu Bapak merasa perlu, ini berikutnya ya, andai Ibu Bapak merasa perlu untuk adanya kepastian persyaratan ujian promosi, ya terkait dengan publikasi jurnal. Jadi di kita itu belum eksplisit Scopus, itu ya, belum eksplisit Scopus. Cukup dengan di peraturan yang saya baca, yang pernah saya lihat ya. Ya, jadi bacanya dengan cara melihat, artinya saya sendiri nggak punya soft file-nya. Itu jurnal internasional, titik. Nah, gitu ya. Nah, Ibu Bapak, kategori internasional itu kan ada 3. Jadi kategori jurnal di Indonesia itu ada, pertama jurnal nasional. Yang kedua jurnal nasional terakreditasi. Yang ketiga jurnal internasional terindeks. Nah, jurnal internasional terindeks itu ada 2 kategori. Pertama, terindeks Google Scholar saja, ya itu Google Scholar, Crossref, itu kastanya kasta paling bawah. Gitu. Ada jurnal internasional terindeks, yang dimaksud terindeks itu adalah terindeks sebagaimana disebutkan dalam POPAK, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Fungsional Dosen. Itu yang jadi rujukannya. Apa indeksasinya? Kalau enggak DOAJ dan atau itu ya. Jadi DOAJ dan atau Copernicus atau yang yang dipersamakan oleh Kemendristek, Dikti. Itu di PPAK kurang lebih seperti itu. Nah, kasta tertinggi adalah Scopus. Kasta tertinggi itu Scopus. Jadi andai mahasiswa para bimbingan saya sudah terbiasa menulis artikel, bahkan sudah terbiasa ke Scopus sehingga kita punya Scopus ID dan tidak pernah kena jebakan Batman, Scopus abal-abal, ya alhamdulillah, mari berbagi dengan kawan-kawannya. Kan gitu. Andai belum, Pak Anton saya baru tahu jurnal itu pada saat S3 misalkan, ini mohon maaf ya. Kenapa muncul pernyataan itu dari saya? Karena ada yang memang baru tahu pada saat S3. Jadi waktu S2-nya belum ada persyaratan jurnal dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya tawarkan di WA Group itu. Daripada nanti kita pusing untuk publikasi, di mana publikasi, harus registrasi, login, submit, dan seterusnya. Lah, Pak Anton pusing yang kayak gitu, gimana nih? Saya belajar ucas acos ya, langsung udah bilang ucas acos ya. Ucas acos itu apa? Tidak familiar menggerakkan mouse ya, jadi salah pijit dan lain sebagainya itu. Nah, mari saya sendiri merasa berkewajiban untuk menyampaikan itu. Mari kita belajar bersama, mulai dari hal teknis sampai kepada hal substansi, atau mulai dari hal yang substansif sampai kepada hal
teknis. Itu. Makanya tadi ketika saya dapat info dari Pak Lukman, mana Pak Lukman? Ada Pak Lukman? Hadir, Prof. Ada. Ya. Oh, ini tampilan saya kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, saya tawarkan ke Pak Lukman dan jadi Ibu Bapak, tawaran saya sebetulnya di Hotel Sakti. Kenapa di Hotel Sakti? Karena saya punya jam, punya fasilitas penggunaan ruang meeting, ruang nanti kita pelatihan itu sampai jam 10 malam. Ya, tapi tadi Pak Lukman cerita ada yang punya restoran di mana Kota Baru ya tadi itu ya? Oh, Pak Abdul Rahman hadir. Oh, ya hadir Pak Abdul Rahman ada Pak. Ada Pak Abdul Rahman ya. Nah itu. Dokter. Ya. Terus kan saya nanya Pak Abdul Rahman tuh ke Pak Lukman, ini casnya berapa? Enggak usah kena cas katanya. Jangan begitu saya bilang. Ya, sebentar. Bayar makan aja. Sebentar. Iya, di Hotel Sakti juga bayar makan aja, Pak. Bentar. Saya perbesar dulu. Mana Pak Abdul Rahman? Oh, ini ya. Ini ya, Pak Abdul Rahman nih. Oke. Nah, itu. Jadi Pak Abdul Rahman, andai kita bisa kapan tuh melakukan hybrid hari apa? Hari Rabu bisa? Profesor bisanya hari apa? Saya hari Rabu bisa insya Allah. Boleh ikut. Hari Rabu pagi boleh, Prof. Jam 10 ya. Ya. Buka jam 10 ya. Oh, buka sih dari jam 8 juga udah buka, Prof. Nah, kalau begitu kan bisa dari jam 8, Pak. Bisa. Bisa dari jam 8. Oke, sebentar. Saya tampilkan lagi. Saya tampilkan lagi. Saya coba tampilkan screen dulu deh. Sudah selesai. Sebentar. Binatang. Ini terlihat ya? Lihat, Prof. Nah, ini kemarin saya bikin acara pelatihan 1 hari, Pak. Dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Mau banget ini. Ini ya, itu. Bapak tahu nggak ini berapa tarifnya? 1 artikel 2,5, Pak. 1 artikel. Ya, 1 artikel 2,5 juta, Pak. Ini tarif saya ya, karena saya selalu ditanya tarif. Karena saya selalu ditanya tarif, akhirnya saya keluarkan tarif saya kan gitu. Itu. Ini 1 artikel 2,5 juta. Andai kelas kita, andai kita mau seperti ini, silakan Pak. Tapi karena Ibu Bapak yang hadir di sini adalah mahasiswa perwalian saya sendiri merasa tidak perlu untuk menggunakan tarif, Pak. Asal Ibu Bapak komitmen, asal Ibu Bapak komitmen menghadirkan artikel sesuai template, baik secara konten ataupun secara format. Itu ya, jadi nggak usah bayar, kan Ibu Bapak yang hadir di sini perwalian saya. Siap. Gitu. Saya cukup difasilitasi ngopdut aja Pak Bu. Tahu ya ngopdut ya?
Ngopdut Kopi jauh. dan udut. Enggak, insya Allah, Prof. Gitu. Jadi mohon Ibu Bapak komitmen. Jadi semua mahasiswa perwalian saya mohon komitmen mohon komitmen untuk menghadirkan artikel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ketika kita publish artikelnya layak untuk diakreditasi. Oke. Sekarang saya perlihatkan dulu jurnal mana sih yang akan dijadikan muara publikasi, Pak ya. Oke. Jurnalnya ini nih. Ini Pak, ini jurnalnya ya. Ini penerbitnya Islamic Aid Institute. Ini jurnalnya. Nah, ini jurnalnya kalau artikel Ibu Bapak yang berasal dari makalah kelas itu sudah menyentuh ekonomi. Tapi kalau masih karena semester 1 masih ada tafsir hadis ekonomi dan seterusnya, Ibu Bapak boleh gunakan jurnal ini. Ada Ibu Bapak punya artikel hadis, Ibu Bapak boleh gunakan jurnal ini. Ya. Ini Journal of Hadith Studies. Ini Journal of Islamic Aid Studies. Nah, ini yang tadi saya katakan internasional kelas menengah itu asal artikelnya berbahasa Inggris, ya. Ini ada indeks Copernicus, ya. Ini maksudnya bisa diklik nih, cuma saya nggak tahu nih kenapa nih nggak bisa diklik, Kang. Ini Copernicusnya nggak bisa diklik nih. Iya, harusnya bisa nih, ya. Ini ya. Nah, ini yang Economic Aid Studies, ini kalau Ibu Bapak artikelnya, makalah kelasnya sudah menyentuh ekonomi. Ya, sekarang kita lihat contoh lah ya. Contoh artikelnya seperti apa sih? Ini. Contohnya. Nah, ini. Ya. Ini contohnya seperti ini. Google Scholar-nya udah berapa? Google Scholar-nya lumayan lah, udah 45 ya. Google Scholar-nya udah 45. Dan ini adalah artikel-artikel yang cukup banyak para mahasiswa yang yang mengirimnya. Nah, mana ya saya ingin. Ini terlihat ya? Ini terbaca nih? Terlihat, Prof. Ada, Prof. Debit. Nah, ini Bu Bapak, ini artikel ditulis oleh David Ismail, UIN Sunan Jati Bandung. Ini afiliasi ya, ini afiliasi. Muhammad Nur Sayuti, IAIN Palangkaraya. Diana Farid, STAI Darul Akom Muhammadiyah Garut. Ya. Nah, ini artikel ini ternyata saya baru tahu belakangan bisa dijadikan syarat ujian promosi. Kenapa? Karena ini dinilai internasional kelas menengah karena ada di Copernicus. Ada di Copernicus nih. Di Copernicus ya. Nah, ini ada di Copernicus ya. Indeks Copernicus. Ini ada. Ini IC value-nya belum keluar karena baru daftar ya. Kita baru daftar gitu. Tapi yang jelas Copernicus sendiri di POPAK itu disebutkan oleh Kemenristek sebagai internasional kelas menengah dapat dijadikan syarat usulan kenaikan jafung bagi fungsional dosen. Nah, gitu ya. Jadi ini anggap saja yang kemarin itu jurisprudensi dan artikel yang kemudian yang kita tahu ditulis oleh David Ismail. Nah, mahasiswa S3-nya ini nih. Ya, mahasiswa S3-nya. Nah, yang dua ini, yang ini alumni ya, ini sudah lulus dan ini saya malah nggak tahu orangnya siapa ya.
yang Muhammad Nur Sayyid itu. Ya, boleh jadi ini rekanannya David Ismail atau rekanannya Diana Farid atau rekanan dari dua orang ini. Kalau dua orang ini saya kenal, ya, itu seperti itu. Nah, jadi gitu Ibu Bapak, ya, ini ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Tadi dulu saya lupa ini bahasa Inggris atau bukan. Mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat. Oh iya benar. Introduction dan seterusnya. Ya, ini bahasa Inggris ya. Introduction, method, result, and discussion. Nah, ini Imran itu ya. Kemudian oke, conclusion. Nah, ini. Oke. Nah, jadi nanti hari Rabu itu kita berlatih membuat seperti ini dari makalah kelas. Kok bisa Pak Anton dari makalah kelas? Ini dari makalah kelas. Ya. Konvensional banking, syariah banking ini dari makalah kelas nih. Gitu. Itu. Satu itu. Yang kedua, dari makalah kelas ada yang tembus Sinta 2. Ya. Mana contohnya? Ini kakak kelas kita ya. Ini kan provokasi ya. Jadi semangat ini. Oke, Herlan Firmansyah nih, baru lulus kemarin ya. Ini Herlan Firmansyah. Mana. Nah ini, ya. Ini dari makalah kelas juga. Nih. Nah, ini ya. Ini Sinta 2. Nah, ini ya. Nulis keduanya Muhammad Anton Atailah nih. Gitu. Ya. Ini Sinta 2. Ya. Dan ini jadi syarat. Ini jadi syarat, ini Sinta 2 ya. Ini jadi syarat, ini bisa dijadikan syarat. Jadi yang tadi itu ini yang bisa jadi syarat itu, dan ini jurnalnya saya kelola ya. Ini yang Sinta 2. Tuh. Berikutnya, kalau ada pertanyaan, Pak Anton ada nggak dari makalah kelas jadi Scopus? Ada. Dan bahkan Q1. Itu ya. Mana ini? Ini Pak, Bu, jurnalnya nih. Ya, jadi kenapa saya pede bicara jurnal? Ada bukti. Nah, gitu ya. Nih. Ya, ini Q1 Pak, Bu. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi saya penulis terakhir. Pak Yoyo ada. Ada Pak Yoyo ya Pak? Ya, Iya, ada Pak Yoyo. Ya. Boleh tanya Pak Yoyo lah ya. Boleh tanya Pak Yoyo. Bentar, Kang. Tolong kirim ulang foto yang di Hotel Sakti dengan Pak Yoyo. Ke WA aja. Oke. Ini Q1, ini Scopus Q1 ya. Ini Scopus Q1. Bentar, kita biar Ainul yakin ya. Biar Ainul yakin. Nih, kita copy, kita masuk ke Scopus. Bener nggak nih Q1? Jangan-jangan Pak Anton hoax aja tuh. Ya, gitu. Mari kita lihat. Oke. Masuk ke Scopusnya, sources. Oke. Salah ketik. PSSN, paste, find sources. Nih, ya. Ada di Scopusnya. Oke. Scopus coverage years-nya 2017 sampai 2021. Jadi belum discontinue atau ya mudah-mudahan tidak discontinue lah ya. Tidak discontinue sampai sekarang. Karena yang 2022 belum diumumkan. Ini mari kita lihat SJR-nya. Lihat SJR di Simago. Ya. Nah,
Ini enterkan di sini ISSN-nya. Kita klik. Ah, ada Pak. Ya. Irlandia, Dublin Institute of Technology, high index-nya 5. Ini open access ya. Ini kunci gemboknya dibuka. Kita lihat key berapa nih? Tuh, Pak, Bu. Ini key 1 ya. Untuk religious studies-nya. Ini untuk tourism, leisure, and hospitality management-nya key 3. Jadi yang dimunculkan key 1-nya nih. Yang dilihat. Mari kita lihat di bawah. Tuh. Key 1 SDR-nya 0,3. Ini bisa jadi GB. Ibu Bapak yang sudah dokter nanti jadi dosen bisa syarat GB terpenuhi. Ini key 1 ya. Dan ini dari makalah kelas Pak Bu. Ya. Ini dari makalah kelas nih, Preparing Halal Tourism Regulation Indonesia. Dari makalah kelas dilanjut ke disertasi, dari disertasi dilanjut ke artikel jurnal. Tuh. Belum ada kan? Sudah? Oh ya sudah kalau gitu. Apa-apa. Coba lihat aja. Oke. Nah, jadi ini ya. Gitu. Nah, oke. Saya sendiri berharap Ibu Bapak bisa tembus ke sini. Ya, bisa tembus ke sini. Ya, bisa tembus ke sekelas Q1 ya. Mohon pastikan atau mohon pilih yang tidak berbayar. Andai pun nanti Scopusnya discontinue, toh tidak berbayar. Nggak terlalu sakit hati. Kita paling berkorban naskah aja. Tapi kalau berbayar dan discontinue kan itu sakit hati Pak, celaka 12 tuh. Ya. Itu kan bisa celaka 12 tuh. Nah, ini Pak. Ayo sebentar. New share. Oh ya, ada ya? Ada, ya ada Pak Yoyo. Ini Pak Yoyo, ini Pak Aden, ini Pak Deden, ini Ibu Cucu, ini saya. Provokatornya ini. Ini di Hotel Sakti nih. Sampai jam 10 malam. Ya, ini di Hotel Sakti nih sampai jam 10 malam. Gitu. Menghadirkan kita bolak-balik review sampai 6 kali. Kita bolak-balik review sampai 6 kali. Nah, andai misalkan karena kita sibuk menulis disertasi, sibuk ngurus pasangan masing-masing juga gitu kan, ngurus keluarga, ngurus mertua dan lain sebagainya, yaitu tadi ini ada emergency exit. Ini ya, ini atau mana tadi? Atau ini ya. Nah, gitu. Atau Ibu Bapak ada yang Muhammadiyah misalkan, boleh masuk ke jurnal Muhammadiyah, Pak, Bu. Ini jurnal Muhammadiyah juga saya yang kelola. Ini ya. Itu. Ini yang saya kelola nih. Ya. Bolehlah kirim. Siapa yang Muhammadiyah? Siapa yang punya artikel tentang Muhammadiyah? Bukan berarti saya bertanya siapa yang Muhammadiyah ya. Siapa yang punya artikel tentang kemuhammadiyahan, boleh masuk sini. Tuh ya. Asal bahasa Inggris, itu aja. Tuh. Dan Ibu Bapak, bagi yang sudah tahu ada artikel yang ada fasilitas di Microsoft untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya silakan gunakan. Bagi yang belum tahu, mari kita gunakan fasilitas itu. Gimana caranya? Silakan siapa perwakilan Ibu Bapak yang kirim 1 paragraf ke saya berbahasa Indonesia dari makalah kelasnya. Boleh kirim. BRT. Yang punya siapa Pak? Siapa aja lah. Siapa aja Bu RT, kirim Bu RT. Yang punya Pak Abdurrahman aja saya kirim ya. Boleh. Sebentar. Kirim di chat, jangan Di chat panjang-panjang. aja ya. Iya, saya kirim di chat aja ya, Prof. Chat itu di chat Zoom. Sebentar. Kopi 1 paragraf, Bu. Iya, mau mata kuliahnya apa? Ya, apa aja. Filsafat, legal Apapun masif. yang jelas pakai Filsafat. Filsafat aja. Ntar saya lihat. Nah, ini tuh jurnal. Yang filsafat atau Nah. PPS. Saya lupa. Kita sebentar cari dulu yang kemarin waktu ini. Bebas, Bu. Iya. Saya share ya, Ustaz ya. Ya, kenapa? Pak Abdurrahman aja di saya soalnya banyak banget ini.
Siapapun lah. Pak Abdurrahman share aja satu paragraf. Ya, Saya pengen punya Pak tahu Abdurrahman ini aja. translate-nya nih. Saya share ke grup ya. Pak, ke chat Zoom aja, Ke Pak. chatting, ke chat. Oh, chat Zoom. Oke, oke. Ya, Chat chat Zoom. Zoom aja. Biar nggak bolak-balik saya. Sebentar. How to translate by aplikasi ya? Ya, pakai Microsoft. Oke. Saya sering ditanya, Pak Anton emang akurat? Iya, lumayan lah. Kan nanti ada Grammarly. Gitu ya. Ya. Nanti kan ada Grammarly. Gitu. Come on, Pak Abdurrahman. Bentar, buka. Ya, ini yang abstraknya aja ya. Boleh. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bebas, Bu. Yang penting kalimat paragraf dalam bahasa Indonesia. Sebentar, ini ada nih. Saya kirim. Tapi cuma ini nggak semuanya kayaknya, Prof. Nggak apa-apa ya, Prof ya? Nggak apa-apa. Kita cuma butuh beberapa kalimat. Nah, ini. Udah nih, Prof. Kita cuma butuh beberapa kalimat ya. Ya. Udah ada, Prof. Oke. Ini sudah saya submit ke jurnal Winsa Surabaya, Prof. Q1. Ya. Sudah ada jawaban? Belum, masih proses, Prof. Baru di-submit Januari Minggu kemarin. lalu. Saya sudah submit yang Q1 di jurnal Winsa sama James, James di Solo itu apa? IAIN Surakarta. James sama yang di Winsa, Bro. Jadi kalau ibu bapak ada yang sudah berhasil submit dan seterusnya itu, jadi kan tugas saya lebih ringan. Ya, tugas saya lebih ringan ya. Oke, saya coba SR. Oke. Sampai mana ya? Sampai sini dulu lah. Sampai sini ya. Ya. Mari kita terjemahkan, Pak. Ini di blog. Ini di blog, terlihat ya. Ini di blog, masuk ke review. Masuk ke translate. Masuk ke translate selection. And then after that kita tunggu. Oh. Tuh. Oke. Nah, kalau kita mau timpah ini semuanya langsung insert, Pak. Replace tuh. Ya, ini langsung masuk ke sini, Pak. Tapi kalau tidak, kita turunkan ke sini baru insert. Tuh. It's all. Ya. Pernah diuji, Prof, ini berapa persen akurasi grammarnya? Oke, mari Pak, mari kita uji. Oke ya, mari kita uji ya. Copy, masuk ke Google Translate aja Pak, biar enak. Oke. Ya. Yes. Google Translate. Ya. Oh, text English. Nah, ya. Ini Grammarly Premium saya udah on ya. Nah, in this, ya, ini dibuang Pak, kata Grammarly. Oh, about nggak usah pakai about Pak. Islamic I-nya besar. Accountability
Ini saran Grammarly ya. Sarannya Ya. responsibility. Ini kelihatan Pak ya? Kelihatan. Is propose ini passive voice. Nah, Grammarly itu tidak menyalahkan tetapi tidak menyarankan. Oke. Islamic banking jangan pakai koma. Is needed ini pasif, that can. Oh ini satu ketuk. Nah ini ya always ini terserah mau continually, mau continuously, mau constantly, mau permanently. Ada saran itu. Lihat it according with ini bisa following, bisa under, bisa by, bisa pair. Anggap saja kita menggunakan following syariah principle. Tuh ya. Nah, nilainya 93. Semakin mendekati 100 semakin bagus. Oke, ini sodet apa ini? Sodet. Oh, ini diminta titik di sini dan framework. Indonesian Islamic Banking nggak usah. Kenapa nggak usah ya? Kita nantilah ya. Is needed ini pasif always itu yang tadi. Naik jadi 96. Oke. Tuh. Tuh Pak ya. Tuh. Tapi yang tadi itu sudah di atas 90. Jadi kalau sudah di atas 90, boleh ngertilah apa yang kita tulis. Ya. Gitu Pak ya. Gitu. Siap? Siap, Prof. Ya. Saya biasanya pakai Quillbot, Prof. Prof. Gitu ya. Saya bagi, Gitu. ya. Jadi bagi yang sudah terbiasa ke Scopus, ke Sinta, silakan lanjutkan. Ya, silakan guide kawan-kawannya biar nggak semuanya di-guide oleh saya kan gitu. Bagi yang belum, mari kita kopi darat di Kota Baru, Bumi Parahyangan, insya Allah hari Rabu. Ya, kalau jam 8 terlalu pagi, boleh jam 9 lah. Atau boleh jam 10 kalau tuan rumah mempersilahkan jam 10. Siap. Nah, gitu ya. Itu. Jadi mulai dari judul. Oke, sekarang kita akan gunakan template-nya yang ini nih. Nah. Oke. Kita akan gunakan template ini Pak, Bu. Guys ya. Journal of Islamic Studies. Ibu Bapak silakan yang punya judul. Yang punya judul silakan. Development of Syariah Compliance Maturity Model. Diketik aja Pak, diketik Pak. Biar nanti saya copy pastekan sini. Diketik, mau di chat Zoom boleh, mau di grup boleh lah. Yang pilih yang paling mudah. Bapak mudahnya di chat Zoom boleh. Pak di Pak Abdul Rahman ngetik. Mana? Nih, oh belum. Sudah di Zoom, Bro. Oh, di Zoom. Copy. Oke, mari kita masukkan. Bu Bapak, silakan dilihat. Ini template ini ya. Kan ada yang abu-abu nih. Ya, ada warna yang abu-abu tuh. Ini kan putih. Ini kan putih nih. Yang ada mulai ini kan ada semikolon nih ya. Ada kurung kotak ya. Nah, ini untuk judul. Jadi kursor simpan di sini. Bu Bapak paste keep text only yang ini nih. Tuh, ya. Jadi yang ininya dibuang.
Kang, boleh sini dulu. Oke, development of Syariah compliance maturity model for Indonesian Islamic banking. Ya, ininya ke bawah tuh. Ininya ke bawah turun. Ke bawah turun. Ini kan passwordnya dibuka. Emang di sana? Enggak. Tuh. Ininya kan nggak boleh ke bawah turun. Diangkat di drag Atau robah nanti jaraknya. harusnya dikunci ya. Iya, harusnya dikunci. Oke. Ini sekaligus uji coba template ya. sorry. Syariah compliance maturity model for Indonesian Islamic banking. Ah, ini mestinya nggak boleh turun nih ya. Ini mestinya nggak boleh turun. Ah, anggap saja. Oke. Ini jodoh. Oh, sebentar. Ini kayaknya terlalu besar juga. Oh, enggak. Ini judul mestinya compliance-nya di sini deh. Nah, gitu ya. Syariah compliance model. Syariah compliance model mestinya. Oke, enggak apa-apa. Syariah compliance maturity model. Oke. Ya, ini anggap saja sesuai template dulu ya. Oke. Ya. Nama Pak? Development of Syariah compliance maturity model. Maturity-nya ke Oh, delete. maturity-nya malah nggak ke bawah ya. Ya, Syariah. hilang. Oke. Syariah. Oh, ini ada sebentar. Oh, ini ketutup. Tutup. Oke, kalau gitu kita, bentar, Pak. Kalau begitu kita coba kecilkan. Ini agak pas, Pak. Oke. Ya. Oke, nama siapa ini? Abdurrahman ya? Naam. Abdurrahman. Oke. Afiliasinya, Pak? STIMIK Bandung. STIMIK. Ya, STIMIK Bandung. STIMIK Bandung. Udah segitu. Ya, segitu. Oke, wajib pakai Indonesia, Pak. Ya. Untuk isi Google Scholar. Mau nggak mau, Pak, sekarang ya. Wajib pakai Indonesia. Bapak sudah punya orchid? Sudah. Oke, kalau sudah gampang lah ya. Nanti tinggal di entry, ini orchidnya. Nah, emailnya, ini email Bapak. Abdurrahman@stimikbandung.ac.id. Ketik Pak Rahman, tinggal copy. Oke. Chat. Stimikbandung.ac.id. Stimik Bandung. Oke. Itu ya? Betul ya? Pakai dash Oh, di chat lah. STMIK. di sini I-nya nggak ada, Bro. STM. IK. Oke. Pakai dash. Tapi kalau yang atasnya benar, Stimik gini. Pakai I-nya dibuang, I-nya. Oh, STMIK. STMIK. Ya. Nah, gitu, Bro. STMIK Bandung. Di sini ada das. Ya, ada dashnya. Sorry, dash ini apa? Strip biasa. Strip. Oh, Bukan underscore. bukan underscore. Oke. Tuh. Dash. Nah, oke. Oke. Nah, ini Pak, Bu, kayak gini. Nanti abstraknya Bapak isi, ya, Ibu Bapak isi di hari Rabu itu, bagi yang mau hadir hari Rabu. Oke, keyword introduction mengikuti panduan yang ada di sini. Gitu.
Oke. Oke. Nah, gitu Pak, Bu. Acara hari Rabu itu sambil perwalian, sambil hybrid, ya. Jadi bagi yang merasa memerlukan untuk hadir, silakan hadir. Bagi yang tidak apa-apa. Yang jelas mohon ini diketahui oleh semua mahasiswa perwalian saya. Karena saya kan nggak boleh pilih kasih. Masa cuma sekian yang dikasih tahu, yang lainnya kan tetap punya hak yang sama. Gitu ya. Itu. Yang lainnya tetap punya hak yang sama, seperti itu. Nah, Andai boleh saya minta kepastian berapa yang mau hadir? Insya Allah saya hadir, Prof. Ya, yang lain? Allah hadir, Prof. Ya, nanti gini deh, kepala suku nanti halo-halo aja ya di Japrian ya. Iya, makasih ya, Prof. Pastikan, kan nanti Pak Abdul Rahman makannya paket yang berapa Pak? Masa gratis juga makannya? Bayar, Prof. Ya? Kita sharing gampang. Nah, ya, urusan makan, urusan nanti kepala suku dengan Pak Abdul Rahman. Iya, makasih ya, Prof. Yang jelas, oke. Bentar. Ini share berikutnya ya. Nah, ini saya bikin bukan dummy ya, apalah istilahnya. Nah, ini ya. Kalau kita mau terbit di 2022, ini nama sesuai urutan ya. Ini nama sesuai urutan yang tadi di grup ya. Ini terlihat, Bapak? Terlihat ya? Terlihat, Prof. Jadi ada Pak Nurdi, Bu Asri, Pak Ahmad, Pak Abdul Rahman, Pak Dakhori. Ini Fulan, ini dari luar. Ya. Ini kenapa 5? Kenapa 5? Karena minimum 5. Gitu. Nah, kalau sekarang kita gunakan yang ini, kalau kita gunakan yang ini, Ibu Bapak boleh ngajak kawan-kawannya dari luar kelas kita. Ya. Kan UIN Bandung, ini Palangkaraya, ini Garut. Jadi Anda Ibu Bapak punya rekanan sesama asosiasi misalkan gitu ya. Itu kan boleh ajak. Gitu. Ya. Siap. Siap, Prof. Itu ya. Gitu. Jadi ya sebelum mengajak ya yang penting kita berlatih dulu. Berlatih dulu untuk apa yang akan kita tulis itu. Oke. Sekarang oke. Nah, anggap saja ini paragraf kita dan belum kita masukkan rujukannya. Oke. Nah, kita bisa gunakan Google Docs. Kita bisa gunakan Google Docs. Bapak kan semuanya punya Gmail ya? Ya. Oke. Kalau punya Gmail kan punya Google Docs-nya. Ya kan? Nah. Jadi kita nanti ngetik itu di Google Docs, Pak, Bu. Untuk apa? Nah, ini ya. Yes. Oke, anggap saja kita belum tahu ini rujukannya kemana sih. Nah, di sini ada add-on, Pak. Add-on. Bisa yang ini. Ya,
bib citation, bibliografi and citation generator, ya bisa Kinos. Kita gunakan Kinos saja dulu ya, karena saya sudah lebih sering gunakan Kinos, gitu ya. Open Kinos, ini gratis Pak, add-onnya dari Chrome. Oke, kita tunggu. Nah, welcome to Kinos. Ya, dari ini paragraf ini diarahkan kemana agar kita bisa merujuknya. Kita klik ini, research article. No suggested topic font. Oke, ini terlalu besar. Kita gunakan Islamic Social Capability Maturity Model. Ini aja dulu Pak. Jadi kita masukkan konsep. Oh. Ada ini Pak. Ini belum ada yang bikin, Bro. Hah? Belum ada yang bikin. Belum Ini ada, novelty banget. Ya, belum ada yang bikin gimana? konsep ini belum ada yang buat. Islamic. Software Capability Maturity Model. Ini ada Pak. Itu software capability maturity. Ya, berarti ini bisa begini. Oke. bahwa kan kita tetap harus merujuk apa yang sudah ada, Pak. Bahwa yang sudah ada, misalkan baru software capability maturity model. Ya. Kan gitu, Pak. Kalau yang Islamiknya belum ada kan? Betul. Iya, nah gitu. Berarti kita tetap harus menghubungkan dengan yang sudah publish, ya, yang tanpa Islamik itu. Berarti novelty Bapak adanya Islamik itu. Ya. Itu Pak. Oke. Keren kan? Iya kan keren Pak. Bapak mana novelty-nya? Itu ada Islamiknya. Nah, itu keren Pak. Itu. Clear ya? Ya. Oke. Gitu. Jadi kita bisa ini diarahkan udah ada berapa nih? Mari kita lihat. Ini ada lebih dari 100 lah ya. Ya. Ini lebih dari 100. Jadi sekarang nggak ada alasan kita bicara tidak ada rujukan. Nggak ketemu sumbernya. Nah, itu nggak ada alasan itu. Ya, karena besok hari Rabu, insya Allah nanti saya sampaikan di introduction itu harus ada apa. Ya, nah itu di metode itu seperti apa, di result and discussion itu seperti apa, di conclusion itu seperti apa, berdasarkan pengalaman lolos ke Scopus. Sebetulnya bukan itu. Pertama berdasarkan, jadi kan gini, gimana caranya, gimana ceritanya Pak Anton bisa lolos, Pak Anton dan kawan-kawan ya, dan para mahasiswanya itu. Pertama saya muridnya Prof. Irwan Abdullah. Saya kursus di Prof. Irwan. Ibu Bapak mau tahu berapa harga kursusnya? 10 juta tuh. Ya, seminggu. 10 juta seminggu jatuhnya murah, ya. Kenapa? Karena kita di camp konsentrasikan di satu hotel di Wonosobo. Kenapa Wonosobo? Karena daftarnya di Jogja. Pesertanya banyak orang Jogja. Saya nanya ke Prof. Irwan, Prof, kenapa harus dibawa ke Wonosobo? Ya, Pak Anton kan orang Bandung, nggak akan kabur. Peserta orang Jogja, kursusnya di Jogja, kabur itu cuma baru 2 hari. Jadi kita harus di Wonosobo. Jadi komitmen sampai selesai. Itu yang tadi saya sampaikan. Semua peserta itu harus komitmen sampai selesai. Padahal 1 hari emang bisa. Nanti kita lihat. Gitu ya. Nanti kita lihat 1 hari selesai atau tidak. Ya, nanti kita lihat. Karena kemarin saya di Banten selesai 1 hari. Dengan catatan semua peserta sebelum datang ke lokasi sudah punya draft utuh. Itu ya. Jadi pas datang ke lokasi pelatihan, pendampingan, tutorial, itu tinggal kalau rumah ya tinggal finishing lah, gitu ya. Jadi, ya. Jadi nggak pas datang ke tempat pelatihan itu baru bikin cakar ayam, enggak. Cakar ayamnya udah ditanam, gitu. Gitu Pak ya, Pak Bu. Siap. Siap Prof. Gitu. Semangat. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Prof, ini ukuran mahasiswanya jangan seperti Pak Abdurrahman. Saya masih jauh dengan beliau. Jadi Prof melihat kami masih awam, nanti tolong dibimbingnya lebih agak turun ke bawah. Kalau Pak Abdurrahman sudah doktor, dia menyempurnakan. Ya.
Kan saya pura-pura nggak tahu Pak Abdurrahman udah dokter, Pak. Nyantai aja, Pak. Siap. Gitu. Kan waktu Masih awam, Prof. saya, Jadi nggak tahu apa-apa. waktu saya kuliah di Unpad, itu saya udah punya Scopus, Pak. Waktu saya kuliah di Unpad Iya. tuh udah punya Scopus. Unpad nyediain fasilitas how to publish ya, gitu. Ya saya ikut aja. Setiap tutor yang saya dengar, saya selalu mendapatkan hal yang baru gitu. Nyantai aja, Pak. Siap. Saya pura-pura nggak Oke. tahu. Ya, saya pura-pura nggak tahu Pak Abdurrahman udah dokter ya. Pak Nuri, Profesor Nuri Effendi di Unpad itu udah tahu SKGB saya udah turun, Pak. Waktu saya mahasiswa ya. Tapi Iya. nyantai aja di kelas itu, nyantai aja, Pak. Gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, makanya tadi saya minta ke Pak Abdurrahman atau ke siapapun ya yang sudah punya pengalaman, berarti kan bisa memperingan perwalian saya. Bapak-bapak, ibu bapak yang sudah pengalaman, mohon berbagi ilmunya dengan kawan-kawan yang lain. Siap. Gitu. Oke. Jadi gini, andai Pak Abdurrahman mau hadir, nanti kan pasti jadi tutornya lah ya di apa? Di Kelas. ruang itu ya. Jadi nggak cuma jadi tuan rumah, tapi juga langsung jadi tutor kan gitu ya. Itu. Tapi misalkan ya biar homogen ini yang baru mulai menjajaki menulis artikel, it's okay, Saya. nggak apa-apa ya gitu. Yang penting ada smoking area aja. Siap. Gitu. Gitu ya. Saya pikir cukup. Siap, Prof. Ada komentar lain? Prof mau tanya, saya kan masih belum tahu nih judul untuk disertasinya apa. Cuman sekarang tuh saya lagi ada penelitian tentang kaitannya UMKM terhadap teknologi informasi. Tadinya kan ini mau dibikin jurnal. Apakah dari jurnal ini bisa dijadikan nanti untuk jadi bahan disertasi saya, Prof? Gini Bu, jadi nanti kita kan nanti masuk introduction itu apa sih? Gitu ya. Introduction itu isinya, jadi anggap saja 3 paragraf di introduction itu. Paragraf pertama itu informasi terkini tentang topik yang kita pilih dan yang kita rujuk itu pakarnya. Itu ya, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, adakah dari informasi terkini itu gap akademik, kesenjangan akademik? Gitu ya. Nah, kesenjangan akademik itu kita yang ngolah. Itu di introduction ya. Mau skripsi, mau tesis, mau disertasi sama narasi penjelasan dosen medlit itu kayak begitu. Ya. Itu. Nah, dari mana kita dapat kesenjangan itu? Kita lihat ya, misalkan di paragraf pertama kita kutip 3 pakar tuh. Di paragraf berikutnya kita kutip pakar-pakar berikutnya yang pernyataannya warna-warni, kok nggak seragam. Si A mengatakan merah, si B mengatakan merah muda, si C mengatakan pink, si D mengatakan merah tua, si D mengatakan merah marun, meskipun sama-sama merah. Sekecil apapun, ungkapkanlah oleh kita itu sebagai gap akademik, sebagai kesenjangan. Sekecil apapun perbedaannya. Karena itu menjadi pintu masuk alasan kita melakukan penelitian. Itu. Nah, yang begini-begini ini jam terbang. Yang begini-begini ini jam terbang ini. Ya. Jadi Pak Anton gimana sih caranya main pingpong? Pegang bola, pegang bat, bola lempar, pukul. Kan begitu ya. Kalau ditanya gimana caranya main pingpong? Giliran orang yang mendengarkan kemudian dia dapat bola, dapat bat, ada meja di depannya, lempar bola, pukul, mukulnya malah ke tembok. Nah, kan bisa begitu. Jadi gimana caranya menulis artikel? Tulislah sebagaimana para penulis artikel menulis. Rasul ditanya, gimana engkau sholat wahai Rasul? Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau saya parafrase itu hadis, bagaimana menulis artikel jurnal? Uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Itu ya. Uktubu kama ra'aitumuna naktubu. Tulislah sebagaimana kami, sebagaimana Pak Abdurrahman, sebagaimana saya, sebagaimana siapapun yang pernah tembus ke Scopus menulis. Itu aja, ikuti aja polanya.
Nah, jawaban ini diberikan oleh Prof. Irwan Abdullah ketika pertanyaan itu saya sampaikan. Oke, Prof. Irwan Abdullah itu ternyata dia pengikut Clifford Geertz dalam penulisan. Clifford Geertz dalam bukunya Religion of Java itu kan Mojokuto yang sekarang Pare itu ya. Itu di paragraf awalnya, saya sendiri belum baca itu bukunya, belum baca bagian yang kemudian dijadikan contoh oleh Prof. Irwan. Mojokuto terletak di bla 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 bla. Sebelah timurnya bla 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 bla, sebelah barat bla 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 bla, sebelah utara bla 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 bla, sebelah selatan bla 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 bla. Satu paragraf tuh. Prof. Irwan kemudian cerita, penelitian saya di Klaten, kata Prof. Irwan. Saya kemudian adopsi itu pola kalimat yang digunakan oleh Clifford Geertz. Klaten, desanya apalah misalnya gitu ya, sebelah timurnya bla 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 bla, sebelah selatannya dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Clifford Geertz. Itu kata Prof. Irwan. Oke, saya ingat terus itu sebagai satu pola. Nah, kemarin saya membimbing tesis mahasiswa prodi ilmu hadis S2. Pendekatannya sejarah. Kita gunakan buku Sahih Sirah Nabawiyah karya Akrom Dia Al-Umari itu ya, guru besar hadis di, saya lupa itu Al-Azhar atau Madinah ya, saya lupa itu bukunya yang Sahih Sirah Nabawiyah itu. Beliau gambarkan Mekah zaman ketika Nabi Ismail datang ke Mekah itu, ke lembah itu ternyata polanya sama. Ya, polanya sama yang ditulis oleh Akrom Dia Al-Umari, yang dilakukan oleh Irwan Abdullah, yang dilakukan oleh Clifford Geertz ternyata sama. Mekah sebelah timurnya bla 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 bla, sebelah utaranya bla bla bla, selatan bla bla bla, utara dan seterusnya. Itu untuk paragraf-paragraf tertentu ya sama. Oh, baru saya di situ. Itulah yang kemudian kita gunakan sehingga dari saya muncul statement yang tadi itu. Bagaimana Rasul sholat? Kata Rasul, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi kalau pertanyaannya dirubah, bagaimana menulis artikel? Tulislah artikel sebagaimana para penulis artikel itu menulis. Gitu, Bu. Gitu ya, gitu. Dan saya kemudian berkesimpulan jam terbang. Ya, orang Sunda bilang matih tuman batan tumba. Ya, practice makes apa? Expert. Itu lupa saya itu istilahnya. Ya, berlatih menjadikan kita mahir. Berlatihlah. Jadi urusannya jam terbang. Menulis itu urusannya jam terbang. Menulis itu urusannya jam terbang. Gitu Bu ya. Jadi nggak usah stres. Perwalian dengan saya haram stres. Hidup nggak cuma menulis artikel. Jangan lupa bahagia. Kuliah perwalian dengan saya ya, dengan dosen siapapun juga sama lah ya. Nggak boleh stres, itu haram stres. Jangan lupa bahagia. Hidup nggak cuma nulis artikel jurnal, hidup nggak cuma nulis disertasi. Pola menulis artikel jurnal itu sama dengan pola menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Di introduction itu. Statement pakar, ada gap. Dari gap itulah kemudian kita munculkan statement problem atau problem statement itu ya. Kita munculkan dari gap itu, dari gap akademik. Dan kita harus berani, itulah gapnya. Kita harus berani menyatakan itulah gapnya agar kita menjadi sah mengeluarkan statement problem statement itu. Ya, pernyataan yang mengandung masalah itu. Karena dari situlah riset bisa dilanjutkan. Dan kemampuan menarasikan ini itu sangat diperlukan ketika kita SUP, seminar usulan penelitian. Ya, itu. Proposal kita bagus, tapi kita nggak bisa menarasikan, aduh, repot tuh. Ya, gitu. Akhirnya diloloskannya syafaat. Kan nggak seru. Gitu ya, gitu. Kalau lolosnya syafaat kan nggak seru.
Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali kita juga butuh syafaat lah. Ya, jadi doanya apa? Allahumma yassir wala tu'assir wa asib lana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ijazah doa nih malam ini. Agar ibu bapak bisa selesai tepat waktu atau bisa selesai cepat ya. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ingin cum laude jangan melewati semester 7. Nah, itu ya Pak Bu ya. Nah, ini berbagi pengalaman aja lah ya, berbagi pengalaman. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim ya, itu ya. Itu boleh jadi di beberapa bagian pengalaman Ibu Bapak lebih banyak dibanding saya. Yang ngajar di S3 kan enaknya begitu, berbagi pengalaman aja lah. Gitu ya. Gitu. Oke. Masih ada yang lain? Ternyata sudah. Silakan Pak. Itu terkait dengan syarat untuk ujian di disertasi. Ini kan saya terus terang aja untuk semester 1 kemarin memang submit 5 paper. Tapi itu deh paper untuk mata kuliah, bro. Bisa jadi belum tentu berhubungan dengan topik disertasi. Nah, itu apakah diperkenalkan untuk syarat sidang, bro? Ya. Ya, jadi gini Pak, kalau kita sudah punya publikasi, kita jangan banyak tanya Pak ke pasca. Bawa aja itu buktinya, atau copy paste link URL-nya itu, kirim. Ya. Ini persyaratan saya. Selesai Pak. Nggak usah juga kita menjelaskan bahwa artikel saya ini bla bla bla, nggak usah Pak. Ya, apalagi bertanya. Yang kalau ketika dijawab nanti oleh pasca, malah kita jadi repot. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya, yang kalau dijelaskan malah kita jadi repot. Nah, itu Pak. Gitu ya. Pokoknya ketika pasca mensyaratkan ini, dan kita sudah punya, kirim aja. Udah selesai. Kitanya diem aja Pak. Yang penting syarat, contreng ya. Checklist, lolos. Ujian. Gitu. Gitu Pak. Karena kalau di saya di ITB kan harus ini ada kesesuaian, bro. Ya, kalau di kita memang idealnya begitu Pak, idealnya begitu ya. Tapi kan berkaca dari yang sudah, Jadi gini, kalau paper Bapak ada yang sesuai, ya laporkanlah yang itu Pak. Andai nanti ada pertanyaan kan Bapak bisa jawab, ya. Tapi kalau misalkan ternyata belum ada yang sesuai dengan disertasi, Bapak kirim aja. Ya. Okay. Kalau nanti ditanya, dan misalkan ada kendala, Bapak kontak saya deh. Ya. Kan fungsi dosen wali kan untuk itu juga. Nanti saya yang komunikasi. Yeah. Ya nanti aja Pak. Jangan lupa bahagia. Itu ya. Jangan lupa bahagia. Untuk bahagia. Hidup untuk bahagia. Hidup nggak cuma menulis artikel Pak. Ya. Oke, masih ada? Cukup? Nanti mungkin konfirmasi aja Prof, hari Rabu kita kegiatannya dimulai dari jam 9 ya Prof ya? Ya mudah-mudahan seperti itulah ya. Jadi paling tidak jam 9 kan udah nongkrong di sana Bu. Ya. Tuh, masuk ruangannya tergantung tuan rumah lah ya. Masuk ruangan, kan tadi kata Pak Lukman itu kan di lantai 3, betul Pak ya? Ya, di lantai 3. Di lantai 3. Di lantai 3 kan gitu, seperti itu. Nanti kita lihat lah ya. Pokoknya mudah-mudahan. Ada lobby outdoornya, Prof. Lobby outdoornya buat ngerokok ada. Itu dia. Ya, kan tadi saya udah halo-halo. Tadi saya udah halo-halo. Tadi pas dikirim Google Map-nya saya lihat juga. Ya, saya lihat juga. Dan kemungkinan juga siang-siangnya saya mungkin juga ajak makan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang kan saya orang Padalarang, Pak. Oh gitu. Saya itu orang Cimareme. Ya, saya itu orang Cimareme, cuman lulus SD saya masuk pesantren, 6 tahun di pesantren. Ya, jadi saya nggak tahu perkembangan Cimareme. Dari pesantren saya masuk IAIN, ngekos di Cipadung, dari Cipadung ke Jakarta, baru kembali ke Cimareme itu tahun 2000. Ya. Lulus dari SD Cimareme 2 tahun 1980. Jadi berapa tuh? 80 ke 2000 berapa tahun? 20 tahun ya. Itu 20 tahun saya nggak tahu perkembangan gitu kan. Ya. Nah, 2000 saya kembali ke Cimareme, tapi kan saya sudah PNS.
Jadi ke Cimareme itu paling ya nengok orang tua. Gitu. Karena rumah saya kan alamat saya di ujung Berung. Sejak saya PNS alamat saya di ujung Berung, mendekati kampus. Jadi kalau ke Cimareme itu ya nostalgia aja. Jadi makanya tadi pas dikasih tahu oleh Pak Lukman di Kota Baru, wah alhamdulillah ini saya kan bisa Bahagia. itu dia. Ya, itu dia. Gitu ya. Gitu. Jadi Prof, besok kalau sebisa-bisanya mempersiapkan makalah ya atau ya untuk persiapan untuk ke jurnal gitu kalau ada gitu ya. Jadi gini Pak, Bu. Harus ada. Karena ya harus ada ya, karena kita kemarin selama 1 semester itu pernah menulis makalah kelas ya. Apakah makalah kelasnya berpola Imran atau tidak itu enggak soal. Yang penting ada narasi utuh. Kan pasti ada kesimpulan kan di makalah kita itu. Ada. Ya. Nah, karena sudah ada kesimpulan, syukur-syukur sudah ada abstrak, sudah ada keyword. Berarti kan formatnya udah jurnal tuh. Tinggal kita coba imradkan. Karena pengalaman saya setelah saya cek makalah kelas mahasiswa kita nggak imrad. Ya, nggak imrad. Karena nggak imrad, maka kita imradkan. Kalau sudah imrad, berarti kita tinggal gunakan keynotes tadi untuk tambah referensi. Cari dewa. Paragraf pertama tetap harus dewa ya. Jadi kalau makalahnya tafsir, berarti kan kalau nggak Suyuti, siapa? Zarkasi, misalkan gitu ya. Kalau fikih misalkan Wahbah Zuhaili, ya itu harus begitu. Kalau makalah kita itu, ya kalau usul fikih mungkin siapa? Prof. Ain. Satibi gitu. Satibi Pak, enggak kalau mau ke Skopus Satibi Pak. Prof Ain. Ya, bukan Prof Ain. Prof Ain itu nanti di paragraf kedua. Prof Ain di paragraf kedua. Ya, gitu. Orang bicara Satibi seluruh dunia tahu Pak. Kan reviewernya itu kan nanti dunia, Pak. Kalau Scopus kan reviewernya dunia. Gitu. Nah, kalau ke yang ekonomi cat tadi yang saya kelola, bolehlah dewanya Prof Ain, ya. Paragraf pertama dewanya Pak Anton. Para guru besar pasca kita itu posisikan sebagai dewa, boleh. Kan itu baru nasional, Pak. Baru terindeks Garuda. Sinta aja belum. Kan begitu. Itu seperti itu. Jadi nanti kan strategi kita ya ini kalau ini lagi-lagi ini sudut pandang ya. Kita bikin dulu buffer stok. Bikin dulu pengaman. Ya, bahwa kita sudah memiliki jurnal yang publish dan berbahasa Inggris. Nah, itu aja dulu. Publish berbahasa Inggris, kalau mau ditambah terindeks kasta menengah. Itu aja dulu. Ya, itu buffer stock ya. Buffer stock ingat economical order quantity itu. Ya, itu buffer stock. Nah, berikutnya artikel berikutnya Ibu Bapak silahkan coba ke Sinta 3 ya, syukur-syukur ke Sinta 2 karena sekarang Sinta 2 ngantrinya 1 tahun. Ya. Yang tembus 6 bulan itu ya anugerah ya. Rata-rata Sinta 2 1 tahun. Jadi lebih gampang, lebih relatif ya, lebih gampang ke Scopus dibanding ke Sinta 2. Itu Pak Bu ya. Nah, kalau Scopusnya kasta tinggi ya 1,5 tahun. Yang tadi itu, yang dari makalah kelas itu yang preparing halal tourism regulation itu 1 tahun, enggak 1,5 tahun lah. 14 bulan ya. 14 bulan sampai dinyatakan publish. Gitu. Jadi hari Rabu mohon pastikan bahwa soft file makalah kelasnya masing-masing syukur-syukur sudah berformat Imran. Syukur-syukur sudah berformat jurnal, apalagi kalau sudah berformat Imran. Kalau belum, mari kita imrankan. Ya, kalau belum, mari kita imrankan. Toh yang kemarin itu
Tuh, lupa nggak dibintangin. Jadi uh, kalau mau ikut materi ini kan dari jam 8 nih, via jurnal kita bisa memiliki peluang jenjang karir dan peluang finansial. Ya, berikutnya Imran di abstrak dan di konten. Berikutnya aplikasi Microsoft Translator yang tadi itu, Coffee Break, Zotero Mendeley kan dianggap selesai, Kinos yang tadi, Isoma. Nah ini yang mungkin kita ini opsional aja. Anda sudah selesai semua, langsung registrasi, login, submit. Gitu. Ini acara ini bahkan sampai dapat Google Scholar. Ya, acara ini ya. Gitu. Tapi ini yang 2,5 per artikel itu Pak Bu. Gitu. Ini padat betul Pak, ini acara ini ya. Ini padat betul acaranya gitu. Nah, jadi biar kita nanti ada alasan lagi ke Padalarang, ya nggak usah juga sepadat itulah ya, gitu. Gitu Pak Bu. Itu apa? Modus ngumpulnya. Ada modus ngumpul, gitu. Gitu Pak Bu, gimana? Masih mau ditambah atau cukup? Nggak terasa ternyata sudah hampir inspiring. Sudah hampir 2 jam, 1 jam 45 menit. Gitu. Baik, kalau cukup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Jazakallahu khairan.